Salam sejahtera bagi kita semua. Siang ini saya akan membagikan hasil dari scoping review yang berjudul Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Green Hospital di Indonesia, e-Scoping Review. Mengapa hal ini penting? Rumah sakit berperan penting dalam kesehatan masyarakat, namun juga memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan melalui konsumsi energi yang tinggi, produksi sampah, dan penggunaan sumber daya. Laporan Lancet Countdown tahun 2023 menyebutkan bahwa sektor kesehatan di seluruh dunia menyumbang sekitar 4,4% dari total emisi gas rumah kaca, dengan rumah sakit menjadi kontributor utama. Oleh karena itu, pengurangan dampak lingkungan dari sektor kesehatan menjadi sangat penting. Salah satu solusi yang mulai diterapkan adalah kebijakan Green Hospital atau rumah sakit ramah lingkungan, yang mengutamakan praktik berkelanjutan dengan mengurangi jejak karbon, meningkatkan efisiensi energi, dan mengelola sumber daya seperti air dengan lebih bijaksana. Dalam praktiknya, implementasi Green Hospital di Indonesia tentu menemukan berbagai tantangan. Meskipun demikian, banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki praktik Green Hospital. Melalui scoping review ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali tantangan dan peluang implementasi Green Hospital di Indonesia dan memberikan wawasan yang dapat membantu rumah sakit mengadopsi kebijakan yang lebih ramah lingkungan. Berikut adalah elemen kunci dari scoping review yang merujuk pada framework JBI dan Prisma for Scoping Reviews yang dirangkum oleh RMIT University Library. Tahap pertama adalah mengembangkan tujuan dan protokol review. Selanjutnya, menetapkan kriteria kelayakan untuk memilih artikel yang sesuai. Adapun kriterianya adalah dipublikasikan antara tahun 2019 dan 2025, membahas implementasi kebijakan Green Hospital di Indonesia, menggunakan desain penelitian kualitatif atau kuantitatif, dapat diakses dalam teks lengkap, serta ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tahap berikutnya adalah memilih sumber informasi yang relevan. Pada tahap ini digunakan Google Scholar dan PubMed dengan query yang berfokus pada implementasi kebijakan dan konsep Green Hospital di Indonesia untuk pencarian. Dimanfaatkan juga Publish or Perish untuk mengakses literatur relevan yang akan digunakan dalam review. Terakhir, Ryan AI digunakan untuk mengelola dan menyaring artikel yang telah ditemukan, mempermudah proses seleksi dan pengorganisasian studi yang akan digunakan. Pada tahap keempat, studi yang relevan dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah dipilih, pada tahap kelima, data yang terkumpul diekstraksi dan dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan temuan dan pola yang berkaitan dengan topik. Dan tahap yang terakhir adalah penyajian hasil. Dari pencarian yang dilakukan pada Google Scholar dan PubMed, ditemukan 745 artikel yang relevan. Proses seleksi dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, artikel yang mengalami duplikasi dan artikel yang tidak relevan dihapus, sehingga jumlah artikel yang tersisa menjadi 101 artikel. Selanjutnya dilakukan seleksi berdasarkan kriteria literatur. Artikel yang tidak memenuhi kriteria dikeluarkan dari penelitian. Proses seleksi ini menghasilkan 46 artikel yang dinilai memenuhi. Pada tahap kedua, dilakukan penilaian terhadap relevansi dan kesesuaian artikel dengan tujuan penelitian. Setelah melalui peninjauan, sebanyak 28 artikel dinilai tidak memfokuskan pembahasan pada implementasi kebijakan Green Hospital. Selain itu, 12 artikel memiliki desain studi yang tidak relevan. Dengan demikian, 7 artikel yang sepenuhnya memenuhi kriteria dipilih untuk dianalisis lebih dalam. Pada bagian ini, ditampilkan ringkasan temuan kunci dari berbagai studi mengenai implementasi Green Hospital di Indonesia. Studi ini mencakup pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed method yang memberikan wawasan terkait temuan studi, tantangan, dan peluang dalam penerapan praktik rumah sakit ramah lingkungan. Setelah melihat ringkasan dalam tabel, dapat diidentifikasi tantangan serta peluang yang muncul dalam implementasi. Salah satu tantangan dalam penerapannya adalah efisiensi energi yang belum optimal. Selain itu, kurangnya sumber daya untuk pengelolaan energi secara efektif, serta ketergantungan pada energi yang tidak terbarukan menjadi faktor penghambat juga. Tantangan dalam pengelolaan limbah medis dan limbah lainnya banyak dihadapi rumah sakit dalam menuju status Green Hospital, terutama limbah medis yang memerlukan penanganan khusus. Hal ini menjadi semakin kompleks karena adanya kebutuhan untuk memenuhi standar terkait pengolahan dan pembuangan limbah yang tidak hanya harus efektif, tetapi juga ramah lingkungan. Pemahaman dan kepatuhan terhadap standar Green Hospital masih bervariasi antar rumah sakit. Ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk sosialisasi dan pelatihan lebih lanjut mengenai standar dan kriteria Green Hospital di seluruh sektor kesehatan. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasi Green Hospital, hal ini justru membuka peluang untuk perbaikan dan inovasi.
Salah satu peluang terbesar dalam meningkatkan implementasi Green Hospital adalah memperkuat kebijakan dan regulasi. Dengan adanya kebijakan yang lebih tegas, rumah sakit akan lebih terdorong untuk memenuhi standar Green Hospital. Inovasi dalam teknologi dan material dapat menjadi solusi. Dengan memanfaatkan teknologi hijau dan material ramah lingkungan, rumah sakit juga dapat mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang. Kesadaran akan pentingnya keberlanjutan perlu ditingkatkan. Meningkatkan pemahaman tentang dampak positif dari Green Hospital terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat mendorong partisipasi yang lebih besar dalam praktik ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini, rumah sakit dapat mempercepat transisi menuju praktik yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan dalam review ini. Salah satu kekurangan utama dalam scoping ini adalah keterbatasan database yang digunakan. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, disarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan lebih banyak basis data sehingga dapat memperoleh sumber yang lebih beragam. Ketidakkonsistenan dalam penggunaan pedoman yang berbeda di setiap penelitian juga menjadi kekurangan. Beberapa studi mengikuti pedoman dari Kemenkes tahun 2018, sementara studi lainnya mengacu pada pedoman atau standar internasional yang berbeda. Ketidaksesuaian ini menyebabkan variasi dari cara implementasi dan penilaian Green Hospital yang pada akhirnya memengaruhi konsistensi temuan antar penelitian. Selanjutnya, berdasarkan kekurangan yang telah diidentifikasi, implikasi dari penelitian ini adalah perlunya standarisasi dalam pedoman dan metodologi yang digunakan di berbagai penelitian tentang Green Hospital. Selanjutnya, perlu lebih banyak penelitian yang membahas topik Green Hospital, terutama yang mengaitkan implementasi prinsip tersebut dengan isu perubahan iklim. Saat ini, jumlah studi yang ada masih terbatas, sehingga penting untuk memperluas cakupan penelitian di masa depan. Implikasi lainnya adalah bahwa rumah sakit di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengimplementasikan prinsip Green Hospital secara efektif. Kebijakan yang lebih kuat, pelatihan staf, dan adopsi teknologi ramah lingkungan dapat menjadi kunci untuk mempercepat transformasi menuju Green Hospital. Secara keseluruhan, meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasi Green Hospital di Indonesia, banyak juga peluang untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan. Dengan penerapan yang lebih luas, Green Hospital dapat memberikan kontribusi dalam mengurangi jejak karbon dan dampak negatif perubahan iklim. Oleh karena itu, Green Hospital bisa menjadi sektor kunci dalam mendukung pencapaian keberlanjutan lingkungan dan mengurangi dampak global perubahan iklim yang semakin mendesak. Terima kasih atas perhatiannya, semoga sharing dan review ini memberikan manfaat. Selamat siang dan salam sejahtera.